3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan flotasi pada alat industri kimia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Indri Agustika, Elsa Aulia Lestari, Nusa Aisyah Pasmara, dan Dwi Septiana Siswati. Pada kesempatan kali ini, ada 8 pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada prinsip flotasi, yang ketiga ada syarat flotasi, yang keempat ada faktor-faktor flotasi, yang kelima ada jenis-jenis flotasi, yang keenam ada aplikasi flotasi, yang ketujuh ada kelebihan dan kekurangan flotasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama akan kami sampaikan yaitu mengenai latar belakang. Flotasi berasal dari kata float yang berarti mengapung atau mengambang. Flotasi dapat diartikan sebagai suatu pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan atau larutan berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang akan dipisahkan, di mana zat yang bersifat hidrofilik akan tetap berada pada fasa air, sedangkan zat yang bersifat hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan larutan dan membentuk buih yang kemudian dapat dipisahkan dari cairan tersebut. Jadi, flotasi merupakan suatu proses konsentrasi mineral berharga berdasarkan perbedaan tegangan permukaan dari mineral di dalam air dengan cara mengapungkan mineral ke permukaan. Mekanisme dari flotasi didasarkan pada adanya partikel mineral yang dibasahi atau hidrofilik dengan partikel mineral yang tidak dibasahi atau hidrofobik. Partikel-partikel yang basah tidak mengapung dan cenderung tetap berada dalam fasa air. Untuk prinsip flotasi adalah suatu proses di mana padatan, cairan, atau zat terlarut dibawa ke permukaan larutan dengan penggunaan gelembung udara. Prinsip dari flotasi antara lain, yang pertama, partikel ataupun mineral menempel pada gelembung udara. Yang kedua, gelembung mineral harus stabil. Dan yang terakhir, adanya sifat float dan juga seal. Untuk persyaratan flotasi, dalam flotasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama, adanya gelembung udara dalam cairan, di mana gelembung udara tersebut memiliki ukuran sebesar 0,5 inci sampai 1 inci. Yang kedua, derajat liberasi yang tinggi. Yang ketiga, ukuran partikel harus halus dan disesuaikan dengan butiran mineral. Yang keempat, pH kritis merupakan pH larutan yang mempengaruhi konsentrasi kolektor yang digunakan dalam pengampungan mineral. Yang kelima, heat dalam bentuk flux ataupun vakum. Dan yang terakhir, sudut kontak yang baik sekitar 60 derajat sampai 90 derajat. Berarti usaha adesinya besar sehingga udara dapat menempel pada permukaan mineral yang mengakibatkan mineral dapat mengapung. Sudut kontak merupakan suhu yang dibentuk antara gelembung udara dengan mineral pada suatu titik singgung. Sudut kontak mempengaruhi daya kontak antara biji dengan gelembung udara. Untuk melepaskan gelembung dan mineral dibutuhkan usaha adesif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi flotasi. Yang pertama yaitu laju udara. Laju udara berfungsi sebagai pengikat partikel yang memiliki sifat permukaan hidrofobik atau persen padatan.
Untuk flotasi pada partikel kasar dapat dilakukan dengan persen padatan yang besar. Demikian juga sebaliknya. Besar laju pengumpanan berpengaruh terhadap kapasitas dan waktu tinggal. Lalu yang kedua yaitu ukuran gelembung udara. Lalu yang ketiga yaitu ketebalan lapisan buih. Yang keempat penambahan reagen kimia. Dengan adanya perbedaan sifat permukaan hidrofobik dan hidrofilik, perlu adanya suatu reagen kimia untuk mengubah permukaan mineral. Yang kelima yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel yang besar membuat partikel tersebut cenderung untuk mengendap, sehingga susah untuk terflotasi. Lalu yang keenam yaitu bahan kimia lainnya, misalnya koagulan. Penambahan koagulan dapat mengakibatkan ukuran partikel menjadi lebih kecil. Lalu yang ketujuh yaitu surfaktan. Fungsi surfaktan adalah kolektor yang merupakan reagen yang memiliki gugus polar dan gugus nonpolar sekaligus. Kolektor akan mengubah sifat partikel hidrofil menjadi hidrofob. Lalu yang terakhir yaitu pH larutan. Partikel cenderung mudah mengendap pada pH yang tinggi, sehingga dia lebih susah terflotasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis flotasi. Yang pertama yaitu dispersed air flotation. Flotasi dengan ukuran atau diameter gelembung udara lebih besar yang dibentuk dari agitasi mekanik dan sparger air injection. Proses terjadi flotation ini adalah gelembung udara dan partikel hidrofobik bergabung dan kemudian mengapung permukaan untuk kemudian dipisahkan. Flotasi jenis ini sering digunakan pada pemisahan bahan-bahan tambang, serta dalam pemisahan logam berat, misalnya pada pemisahan logam Fe, Cu, Ni, dan Cr. Selain itu, biasa digunakan pada proses daur ulang kertas. Yang kedua yaitu dissolved air flotation. Flotasi dengan ukuran atau diameter gelembung udara yang lebih kecil antara 70 sampai 90 mikron. Jenis flotasi ini juga sering digunakan pada proses water treatment, yang merupakan proses pemisahan secara fisika yang menggunakan air dalam keadaan saturated untuk kemudian memisahkan padatan yang terdapat dalam air. Padatan dalam air akan diikat oleh gelembung udara dan akan mengambang di permukaan cairan. Yang ketiga yaitu flotasi spontan. Flotasi akan terjadi secara spontan apabila massa jenis dari partikel lebih kecil dari massa jenis air. Lalu yang terakhir yaitu vacuum flotation. Pelarutan udara di dalam air buangan pada tekanan atmosfer, kemudian divakumkan dengan tekanan yang lebih rendah, maka akan menurunkan kelarutan udara dalam air. Udara akan keluar dari larutan dalam bentuk gelembung yang halus. Yang selanjutnya, pengaplikasian flotasi dalam industri kimia. Yang pertama, alat untuk pencucian batu bara. Flotasi buih diaplikasikan untuk batu bara bertingkat rendah. Flotasi buih pada batu bara diawali dengan penggilingan dan penghalusan untuk mendapatkan permukaan butiran yang seluas-luasnya sehingga dimungkinkan terjadinya kontak maksimum antara gelembung udara dengan butiran batu bara. Kontak terjadi pada waktu dilakukan aerasi terhadap lumpur air yang mengandung batu bara. Pada keadaan berikutnya, partikel-partikel batu bara yang cenderung hidrofobik dengan adanya surfaktan atau kolektor akan melepaskan diri dari molekul-molekul air dan ikut bersama dengan gelembung naik ke permukaan cairan flotasi sebagai buih atau busa. Selanjutnya, buih yang mengandung konsentrat batu bara tersebut dipisahkan untuk pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, alat untuk pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair electroplating dengan proses flotasi menggunakan salah satu jenis surfaktan, yaitu metil ester sulfonat atau MES sebagai kolektor untuk memisahkan logam tembaga dari air limbah. Proses flotasi mampu memisahkan partikel-partikel yang berukuran kecil dengan sempurna dan lebih efektif dibandingkan dengan proses pengolahan limbah lain, dan juga lebih menguntungkan karena waktu pemisahannya lebih cepat, serta biaya operasi yang relatif lebih murah. Yang ketiga, alat untuk pemisahan timbal. Salah satu metode untuk memisahkan timbal adalah flotasi.
Pada proses flotasi dihasilkan yang berfungsi untuk mengikat senyawa logam-logam yang bersifat hidrofobik untuk diapungkan sehingga dapat dipisahkan dari senyawa logam-logam yang bersifat hidrofilik. Timbal terdiri dari ion yang mempunyai permukaan hidrofilik sehingga partikel tersebut dapat diikat oleh air. Sedangkan senyawa logam-logam lain misalnya Zn yang terikat molekul air akan terlepas dan akan berubah menjadi hidrofobik dengan menambahkan zat kolektor yaitu deterjen, sehingga ujung molekul hidrofobik dari deterjen akan terikat molekul hidrofobik dari gelembung dan Zn dapat diapungkan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan flotasi. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat memisahkan partikel-partikel logam yang lebih kecil dan lebih ringan. Yang kedua, laju limpahan air limbah lebih besar. Yang kedua, laju limpahan air limbah lebih besar, sedangkan waktu detensi yang dibutuhkan lebih singkat, sehingga ukuran tangki yang dibutuhkan lebih kecil. Oleh karena itu, proses ini hanya memerlukan ruangan yang tidak terlalu besar dan biaya yang lebih ekonomis. Yang ketiga, bau limbah yang mengganggu dapat diminimalisasi karena air limbah tidak terlalu lama didiamkan di dalam tangki dan karena adanya udara terlarut dalam keluaran limbah. Yang keempat, lumpur atau sludge yang diperoleh lebih tebal karena lebih banyak partikel-partikel logam berat yang terikat dan terangkat ke permukaan. Untuk kekurangannya, yang pertama, biayanya lebih mahal. Yang kedua, metodenya rumit karena harus diapungkan. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh slime. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu flotasi adalah suatu proses di mana padatan, cairan atau zat terlarut dibawa ke permukaan larutan dengan penggunaan gelembung udara. Jenis-jenis flotasi yaitu aerasi pada tekanan atmosfer atau air flotation, dissolved air flotation atau DAF, dan vacuum flotation. Prinsip flotasi yaitu penempelan partikel atau mineral pada gelembung udara. Gelembung mineral harus stabil, ada sifat float dan sink. Yang kedua, mekanisme flotasi didasarkan pada adanya partikel mineral yang dibasahi hidrofilik dengan partikel mineral yang tidak dibasahi atau hidrofobik. Partikel-partikel yang basah tidak mengapung dan cenderung berada dalam fase air. Di lain pihak, partikel-partikel hidrofobik atau tidak dibasahi menempel pada gelembung, naik ke permukaan, membentuk buih yang membentuk partikel dan dipisahkan. Yang terakhir, adapun aplikasi flotasi dalam industri yaitu alat untuk pencucian batu bara, alat untuk pengolahan limbah cair, dan alat untuk pemisahan limbah. Alat untuk pemisahan timbal. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai flotasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.